Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Farista Ardiansyah dari program studi PGMI semester 3. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi gaya dan gerak benda. Apa sih itu gaya dan gerak benda? Yuk simak videonya sampai akhir. Sebelum kita membahas materi, berikut kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikutnya, kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dalam indikator, menjelaskan berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antar gaya dan gerak. Indikator menyajikan pengaruh gaya terhadap gerak benda di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pengertian gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Dalam fisika, gaya dapat menyebabkan sebuah benda dengan massa berubah, baik dalam bentuk gerakan, arah, dan konstruksi geometris. Dengan kata lain, gaya dapat menyebabkan benda dengan massa untuk mengubah kecepatan tertentu. Kemudian gerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Macam-macam gaya dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan gaya dengan jenis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dibedakan menjadi beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contoh dari gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja. Yang kedua, gaya gesek antara dua benda. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contoh dari gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat akan berhenti, karena karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika dilakukan pengereman. Yang ketiga, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh dari gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari atas pohon dengan sendirinya. Semua benda yang dilempar ke atas akan tetap kembali ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Yang keempat, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Dengan kata lain, gaya listrik terjadi karena aliran muatan listrik. Yang kelima, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan yang terjadi magnet. Contoh dari gaya magnet adalah tertariknya paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada di dalam medan magnet. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Benda dapat bergerak karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tidak dapat bergerak atau berubah kedudukannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda adalah gaya gravitasi bumi.
dan tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Yang pertama, adanya gaya gravitasi bumi. Ketika kita melihat buah mangga yang jatuh sendiri dari pohonnya, jatuhnya buah mangga tersebut merupakan akibat adanya gaya tarik bumi yang disebut gravitasi. Gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Apabila kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan kembali ke bawah karena adanya gravitasi bumi. Yang kedua, dorongan atau tarikan. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Ember yang terikat dengan tali yang ada di sumur tidak dapat bergerak ke atas apabila tidak ditarik. Begitu pula mobil yang mogok akan bergerak apabila ada yang mendorongnya. Hal ini menunjukkan bahwa tarikan dan dorongan mempunyai gerak benda. Gaya mempengaruhi gerak benda. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kejadian yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Berikut beberapa bentuk gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Salah satu contoh, meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau menarik. Selanjutnya, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda yang di kayu, sepeda motor yang sedang bergerak. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Perhatikan mobil yang sedang bergerak. Jika kamu amati, kecepatan mobil tersebut tidak akan sama. Kamu bisa melihatnya pada speedometer. Gerak mobil terkadang cepat dan terkadang lambat. Apakah yang menyebabkan kecepatan mobil tersebut berubah-ubah? Pasti adanya dengan gaya. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus, sepeda dapat kita belokkan ke arah yang dibutuhkan. Kemudian, gerak benda. Gerak. Yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuan. Yang kedua, titik acuan adalah suatu titik yang untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Yang ketiga, titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. Yang keempat, gerak dapat dikatakan sebagai perubahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, jarak dan perpindahan. Yang pertama, jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Jarak termasuk besaran skala. Yang kedua, perpindahan merupakan jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Perpindahan termasuk besaran vektor. Lalu, kecepatan dan kelajuan. 1. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. 2. Kecepatan termasuk besaran vektor. 3. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh benda setiap satuan waktu. 4. Kelajuan termasuk besaran skala. Kemudian, materi yang terakhir adalah gerak lurus. Gerak lurus ada dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan. 1. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. 2. Alat yang digunakan untuk menyelidiki GLB disebut tag timer. Gerak lurus berubah beraturan. 1. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan berupa garis lurus yang kecepatannya mengalami perubahan yang sama untuk waktu. 2. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak lurus yang kecepatannya bertambah setiap saat. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat, yaitu
gerak yang kecepatannya berkurang setiap saat. Nah, bagaimana materi kali ini? Seru bukan? Kita dapat mengetahui pengertian, macam-macam, dan contoh dari gaya dan gerak benda. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan soal yang akan diberikan guru kalian tentang materi di dalam video yang sudah kalian tonton tadi. Sekian penjabaran materi dari saya. Sampai ketemu dan sampai jumpa lagi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.